Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tentang tata bahasa Inggris. Salah satu tenses yang akan saya bahas kali ini adalah tentang present simple tense, atau cukup kita mengatakan dengan present tense. Apakah kalian tahu fungsi dari tenses present tense ini? Ayo coba diingat kembali ya. Ya, betul. Salah satu fungsi dari tenses present tense adalah untuk menyatakan kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang atau untuk menyatakan sebuah fakta yang sebenarnya. Mari kita lihat pernyataan sebagai bukti apa yang baru saja saya katakan. Ya, di sini disebutkan bahwa the present simple is used to make simple statement of fact, to talk about things that happen repeatedly, and to describe things that are always true. Jadi, sekali lagi, tenses simple present tense digunakan untuk menyatakan ungkapan atau kalimat yang terjadi secara berulang-ulang atau untuk menyatakan fakta-fakta yang sebenarnya. Mari kita lihat contoh-contoh kalimat di dalam tenses simple present tense. Yang pertama adalah di sini disebutkan dengan kalimat I eat lunch at noon every day. Sedangkan yang kedua dinyatakan dengan she eats lunch at 2 p.m. every day. Apakah kalian dapat membedakan atau menemukan perbedaan dari kedua kalimat ini? Coba saya akan beri kotak biar kalian memahaminya lebih baik. Ini juga. Nah, apa yang membedakan di dalam kedua kotak ini? I eat lunch at noon every day, itu kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, she eats lunch at 2 p.m. every day. Nah, kalau kalian cermati dengan baik, yang bergambar biru, berwarna biru ya, kata kerja yang berwarna biru ini, inilah yang menjadi perbedaannya. Saya akan tandai agar kalian lebih memahami. Ini dia ya. Yang pertama adalah eat. Kemudian yang kedua ada eats ya. Yang pertama ini tanpa s, sedangkan yang kedua dengan s. Lantas, kenapa yang kalimat pertama tanpa s, sedangkan kalimat yang kedua dengan menggunakan s? Sekali lagi ingat ya, dalam kalimat present tense berpola positif, kata kerja mengikuti subjeknya. Mari kita lihat bersama subjek yang saya maksud. Yang pertama menggunakan kata I, sedangkan yang kedua menggunakan kata she. Jika kata kerja diikuti oleh subjek I, maka kata kerja tersebut tidak memerlukan s, cukup eat. Dalam kalimat ini disebutkan I eat lunch at noon every day. Sedangkan yang kedua, eats di sini memakai akhiran s karena mengikuti subjek she. Jadi it di sini menggunakan akhiran s.
She eats lunch at 2 p.m. every day. Ada keterangan yang bisa kalian cermati di bawah ini. Nah, ini dia. Kata kerja yang bersubjek he, she, it dapat ditambah dengan s. Sekali lagi, kata kerja yang mengikuti subjek he, she, it dapat diberi s. Sedangkan kata kerja yang diikuti oleh subjek I, saya akan tambahkan lagi dengan kalimat lain selain I, they, we, you, atau subjek plural, subjek ruler atau jamak ya, maka kata kerjanya tidak perlu menggunakan s. Jadi hindari menggunakan kata kerja yang diakhiri dengan s jika kalian menemukan subjeknya I, they, we, you, atau subjek-subjek plural atau subjek-subjek jamak. Saya akan hapus lagi biar bersih. Dan kita akan lihat kalimat di bawahnya. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya ya. Saya akan beri tanda dengan kotak. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, dan ini dia kalimat yang terakhir. Jadi sekali lagi kalau kalian menemukan subjek-subjek plural we, they, ada lagi tadi you, maka cukup buat saja kata kerjanya yang berwarna biru ini tanpa s. Sekali lagi, kata kerja yang mengikuti subjek we, they, you, atau subjek-subjek plural atau jamak, kata kerjanya cukup kata kerja dasar tanpa s, atau kata kerja murni, kata kerja yang apa adanya, jangan ditambah dengan akhiran apapun. Sekarang kita lihat yang di sebelahnya. Ini subjek-subjek tunggal, subjek-subjek yang terdiri dari satu orang. She, dia wanita, jumlahnya satu. He, dia laki-laki, jumlahnya satu. Rob, nama orang, jumlahnya satu. Ini lihat gambar di sebelahnya. Ini satu, she, perempuan. Ini dia, he, satu, laki-laki. Ini nama orang satu, Rob. Maka kata kerja yang mengikuti subjek she, he, rob atau subjek-subjek tunggal, maka ingat di belakangnya wajib diberi s, diberi s ya. Jadi ingat subjek-subjek tunggal kata kerja diberi s, subjek-subjek plural kata kerja tidak diberi apa-apa. Kita lihat contoh-contoh di bawahnya. Saya akan hapus dulu biar bersih. Saya akan hapus ya. Dan kita akan lihat contoh di bawahnya. Ini dia. Kalian harus membedakan subjek plural itu seperti apa, subjek tunggal itu seperti apa.
Subjek-subjek plural itu seperti ini, I, you, we, they. Maka kata kerjanya kata kerja dasar ya, tanpa diberi apa-apa. Kata kerja tunggal apa aja, he, she, it. Maka kata kerjanya cukup ditambah s. Jadi seperti ini. Kata kerjanya tidak diberi s jika subjeknya plural, I, you, we, they. Kata kerjanya diberi s jika subjeknya he, she, it. Jadi paham ya? Yang jelas, kalian harus ingat sebelum membuat kalimat positif dalam tenses present tense, ingat dulu subjeknya, apakah subjeknya tunggal atau subjeknya plural. Baru dilihat kata kerjanya. Sekali lagi, jika kata kerjanya mengikuti atau subjeknya itu plural, I, you, we, they. Saya beri tanda biar lebih jelas. I, you, we, they. Yang ini saya kasih tanda panah. Maka kata kerjanya tidak perlu kasih s, cukup kata kerja dasar. Bagaimana dengan subjek yang tunggal? He, she, it. Maka kata kerjanya harus, sekali lagi, kata kerjanya harus diberi s. Paham ya? Sekali lagi, ini pembelajaran tenses simple present tense yang cukup singkat. Semoga materi pada hari ini dapat memberi wawasan kalian tentang pembelajaran tata bahasa dasar, penggunaan subjek plural, penggunaan subjek tunggal, kata kerja yang diberi s, kata kerja yang tidak diberi s. Oke, terima kasih untuk kali ini. Kita akan lanjutkan dalam topik berikutnya dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.